Baik, kita lanjutkan ke soal yang nomor 21. Manakah pilihan berikut yang menjadi faktor utama penyebab kekeringan dan penggurunan pada wilayah Sahel? Nah, untuk soal nomor 21 ini, adik-adik harus tahu di mana letak daerah Sahel. Nah, daerah Sahel adalah sebuah daerah yang berada di Afrika bagian utara dekat dengan Gurun Sahara. Nah, Sahel ini memiliki iklim semi-arid atau iklim yang cenderung kering. Pada wilayah Sahel ini, cuaca gampang berubah, kadang hujan, kadang dalam jangka waktu yang lama, hujan tadi bisa tidak turun. Nah, inilah yang disebut dengan kondisi variasi iklim. Jadi, penggurunan pada wilayah Sahel ini dipengaruhi oleh variasi iklim dan aktivitas manusia. Jadi, banyak manusia yang melakukan penebangan pohon atau deforestasi, mengembalakan ternak terlalu banyak atau overgrazing, terus eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan pencemaran lingkungan. Nah, ini merupakan aktivitas manusia. Maka penggurunan pada wilayah Sahel itu disebabkan oleh faktor variasi iklim dan aktivitas manusia. Jawaban yang C. Soal nomor 22. Penggurunan atau desertification merupakan degradasi lahan pada wilayah arid, semi-arid, dan dry subhumid yang disebabkan oleh beragam faktor dengan faktor dominannya yaitu. Nah, faktor dominan maksudnya adalah faktor yang memberikan dampak atau pengaruh yang paling besar. Nah, faktor yang menyebabkan dampak yang paling besar adalah variasi temperatur muka air laut serta emisi aerosol dan gas rumah kaca. Nah, variasi suhu permukaan laut serta emisi aerosol dan gas rumah kaca merupakan faktor dominan pemicu degradasi lahan atau kerusakan lahan. Seperti apa sih suhu permukaan laut itu menyebabkan degradasi lahan? Nah, maksudnya ketika suhu laut berubah, misalnya suhu laut lebih panas, itu bisa mengubah pola curah hujan di berbagai tempat. Sehingga di wilayah yang sudah kering, membuat hujan semakin sedikit dan tidak merata. Sehingga tanah jadi lebih kering dan lebih mudah rusak, sehingga terjadilah yang namanya degradasi lahan. Selanjutnya, efek dari gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca seperti karbon dioksida itu menyebabkan pemanasan global atau naiknya suhu bumi. Ini juga mengubah pola cuaca, membuat musim kemarau jadi lebih panjang dan kekeringan semakin parah, yang membuat tanah jadi lebih tandus dan akhirnya degradasi atau kerusakan lahan. Maka jawabannya adalah yang E. Soal nomor 23. Produksi protein hewani terbesar ada pada negara mana? Nah, di sini adik-adik perlu konsentrasi, lihat segala informasi yang ada pada gambar atau peta. Kalau kita lihat gambar peta ini, di sini tertulis stok protein yang bisa diproduksi atau protein hewani yang bisa diproduksi itu ditunjukkan oleh daerah-daerah yang diberikan warna yang berbeda-beda. Nah, paling tertinggi itu ditandai oleh daerah yang berwarna ungu pekat, yang mana dia bisa memproduksi sebanyak 15 megaton protein hewani. Nah, daerah-daerah yang diberi tanda warna ungu pekat ini daerah apa? Nah, ini merupakan daerah Asia bagian timur dan bagian selatan. Sekarang kita lihat opsi jawabannya. Yang mana daerah Asia bagian timur dan bagian selatan? Jawabannya ada pada jawaban yang B.
Soal nomor 24. Berdasarkan informasi dalam grafik, manakah dari antara pernyataan berikut ini yang benar tentang produksi sereal selama revolusi hijau? Nah, ini ada datanya. Untuk soal yang seperti ini itu tidak terlalu sulit, tinggal adik-adik konsentrasi dan lihat informasi yang sesuai dengan opsi jawaban. Sekarang kita perhatikan opsi jawabannya satu persatu. Yang A, produksi sereal telah meningkat sekitar 250% sejak tahun 1961. Kita lihat, semenjak tahun 1961, produksi sereal itu meningkat sebesar 250%. Nah, yang A jawaban yang benar. Maka karena opsi jawaban A sudah benar, maka tidak perlu lagi dilihat opsi jawaban A. Jawaban B, C, D, dan E. Maka jawabannya adalah yang A. Soal nomor 25. Pada suatu wilayah yang rentan terdampak penggurunan, praktik pertanian seperti apa yang paling berkontribusi bagi percepatan proses penggurunan? Sekarang kita lihat jenis-jenis pertanian. Yang pertama itu ada pertanian intensif. Pertanian intensif ini pertanian yang menggunakan banyak input seperti pupuk, pestisida, tetapi pupuk dan pestisida ini tidak secara langsung mempercepat penggurunan. Kalau kita menggunakan pupuk yang alami atau bukan pupuk kimia, tentu tidak mempercepat penggurunan. Maka pertanian intensif ini tidak secara langsung mempercepat penggurunan. Sekarang kita lihat pertanian ekstensif. Pertanian ekstensif adalah pertanian yang menggunakan lahan secara luas tanpa perawatan yang cukup. Nah, karena lahan yang digunakan ini tidak dirawat, tentu akan mempercepat proses penggurunan karena lahan menjadi rusak sehingga hilanglah vegetasi dan mempercepat penggurunan. Maka pertanian ekstensif itu adalah pertanian yang mempercepat proses penggurunan. Maka jawaban nomor 25 adalah yang B. Kita bahas untuk pertanian komersil. Pertanian komersil ini pertanian yang fokus pada produksi besar atau produksi skala besar dengan memperhatikan dampak lingkungan. Namun pertanian komersil ini tidak seburuk pertanian ekstensif dalam hal penggurunan. Selanjutnya itu ada pertanian subsisten primitif. Ini menggunakan teknik pertanian sederhana dan bergantung pada alam sehingga tidak menyebabkan kerusakan besar pada tanah. Maka pertanian subsisten primitif dan pertanian subsisten intensif adalah jenis pertanian yang memperhatikan dampak lingkungan atau pertanian yang positif sehingga tidak menyebabkan proses penggurunan. Jadi kesimpulannya yang menyebabkan percepatan proses penggurunan adalah pertanian ekstensif karena dia menggunakan lahan secara luas tapi tidak dirawat. Maka jawabannya yang B.